Salam sejahtera buat kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sampaikan doa-doa kerinduan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh baik menyertai kami pribadi lepas pribadi, hingga boleh kami Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita bacakan secara bersama-sama. Tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penoyanmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu itu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang, dan tahun Yobel itu harus kamu masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwasannya manusia, Allah, dan alam itu berelasi. Sama halnya dengan tema pada minggu ini, yaitu panggilan memelihara alam. Artinya apa saudara-saudara? Ketika kita diingatkan oleh tema ini, panggilan memelihara alam,
Apa yang menjadi dasar kepada kita sebagai manusia untuk memelihara keberadaan alam? Dasarnya yaitu yang pertama, saudara-saudara, kita sebagai ciptaan Allah yang terakhir diciptakan. Kenapa mesti kita yang memelihara? Kenapa harus Tuhan menunjuk kepada manusia untuk memelihara alam, saudara-saudara? Nah, pada hakikatnya saudara-saudara, Allah menciptakan seluruh bumi dan segala isinya sebelum manusia diciptakan. Terlebih dahulu Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Lalu pada hari yang ke-6 disitulah Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Kenapa demikian? Karena agar manusia mampu mengelola, dan Allah itu menciptakan manusia pada hari yang terakhir agar mempersiapkan kebutuhan apa-apa saja yang perlu untuk manusia itu, saudara-saudara. Kenapa tidak hari yang pertama? Karena memang Allah mempersiapkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, dan pada hakikatnya adalah untuk memelihara keberadaan alam dan isinya itu, saudara-saudara. Nah, jika kita disinggung pada khotbah pada saat ini, yaitu di mana di sini menyinggung mengenai kata Sabat dan tahun Yobel. Kali ini kita akan membahas mengenai Sabat, saudara-saudara. Sabat artinya yaitu berhenti. Berhenti dalam perikop ini mengerjakan segala sesuatu, namun identik dengan pekerjaan yang namanya bercocok tanam, saudara-saudara. Identik dengan petani. Nah, kali ini Sabat mengingatkan kepada kita apa yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita itu adalah semata-mata pemberian Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Kali ini juga kita diingatkan mengenai Sabat, yaitu mengenai bangsa Israel. Jika mereka melakukan sesuatu pekerjaan, yaitu perayaan hari Sabat, itu dirayakan biasanya 7 tahun sekali, saudara-saudara. 7 tahun sekali yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk menuju sewaktu menuju tanah perjanjian yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Jika kita melihat dari bahasa Ibrani-nya, saudara-saudara, yaitu Simita, perayaan Simita. Kali ini kita juga disinggung mengenai tahun Yobel. Kira-kira apa itu tahun Yobel, saudara-saudara? Yaitu ini adalah perayaan puncak, di mana perayaan hari Sabat itu diingatkan setiap 50 tahun sekali. Itu yang dikatakan tahun Yobel. 50 tahun sekali, dirayakan setiap 50 tahun sekali. Artinya, saudara-saudara, ketika kita membicarakan kedua perayaan ini, perayaan hari Sabat dan perayaan tahun Yobel, ini identik dengan seperti yang kita biasa dengar, yaitu mengenai perayaan Jubilium. Sering kita dengar mengenai kata perayaan Jubilium, identik dengan seperti itu, saudara-saudara. Nah, jika kita membahas perayaan ini, saudara-saudara, di mana tahun Yobel, jika kita melihat lebih dalam lagi mengenai tradisi yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tradisinya di mana pada tahun itu segala manusia yang diperbudak pada kediamannya itu harus dibebaskan, saudara-saudara, atau harus dilepaskan. Sehingga Yobel ini identik dengan bagaimana pembebasan yang diberikan Tuhan Allah kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel, saudara-saudara. Nah, pembebasan yang sering kita lihat di bangsa Israel, saudara-saudara, identik juga dengan pembebasan lahan. Di sini pembebasan yang dikatakan bahwasannya tidak boleh ada seorang dari antara pekerja yang bertani itu tidak boleh melakukan aktivitas perayaan tahun Yobel. Di sini juga bisa kita lihat bagaimana ada suatu pembebasan lahan pertanian yang tidak boleh ada aktivitas
agrikultur dan pengelolaan tanah, saudara-saudara. Artinya ketika mereka melihat bagaimana pemberian tanah Kanaan itu kepada umat pilihan Allah, mereka harus mengistirahatkan lahannya, saudara-saudara. Agar apa? Agar tanah itu mampu memberikan hasil yang terbaik dan tidak memaksa tumbuhan yang ingin ditanam, saudara-saudara. Nah, itulah mengenai bagaimana tahun Yobel dan tradisi bangsa Israel pada zamannya, saudara-saudara. Nah, dengan kata lain, arti dari tahun Yobel dan tahun hari perayaan Sabat, saudara-saudara, yaitu penebusan dan pembebasan. Allah hanya sekedar memberitahukan kepada Musa yang mereka anggap, yang dianggap bangsa Israel, bahwasannya Musa itu adalah presentasi oleh Allah. Jadi bagaimana cara Allah melakukan penebusan dan pembebasan melalui perikop ini, kita menyadari, saudara-saudara, bagaimana karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, apa yang bisa kita ambil, saudara-saudara, dari perikop ini, pesan teologianya, saudara-saudara? Ada dua hal yang kita pahami, yang kita bisa tarik kesimpulan pesan teologianya, saudara-saudara. Yaitu yang pertama, ternyata ada waktunya untuk mencari bagi diri kita sendiri. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika dikatakan ada waktunya untuk mencari bagi diri kita sendiri, terkadang memang kita hidup itu mencukupkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan bagaimana caranya kita untuk membagikan kepada orang lain? Yaitu diri kita sendiri dulu kita cukupkan, baru kita berhak untuk membagikan kepada yang lain. Dan yang kedua, saudara-saudara, pesan teologi yang kedua, tetapi ada juga waktunya pencarian kita itu berbagi untuk sesama dan untuk kepedulian kita kepada alam semesta. Kali ini, saudara-saudara, di pesan yang kedua, bahwasannya ternyata sebagai manusia yang sifatnya bersosial, saudara-saudara, kita tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya, saudara-saudara. Nah, jika kita melihat juga poin yang kedua, saudara-saudara, kita tidak bisa memikirkan kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, saudara-saudara. Sehingga kita dikatakan makhluk bersosial, memerlukan manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita sudah berkecukupan, hendaklah kita berbagi kepada sesama kita. Dan yang terlebih dahulu, mengenai keberadaan alam semesta ini, saudara-saudara, kita harus peduli. Kita harus memiliki respon yang begitu positif kepada ciptaan Allah selain manusia, yaitu alam semesta, binatang liar dan sebagainya, ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Itu yang pesan teologi yang disampaikan kepada kita, saudara-saudara. Lalu kira-kira pesan dari makna tahun perayaan Yobel dan perayaan Sabat ini, saudara-saudara, kira-kira ada 4 poin yang penting agar kita mengerti bagaimana pesan yang harus kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, yaitu berusaha mencari kecukupan hidupnya. Dengan kata lain, saudara-saudara, berusaha mencari kecukupan di dalam hidupnya, yaitu ketika kita mencari makan, kita harus memiliki pekerjaan yang stabil, yang harus bisa menghasilkan sesuatu bermanfaat. Agar apa? Tercukupi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita memiliki pekerjaan, baik itu PNS, baik itu pengusaha, baik itu petani dan lain sebagainya, saudara-saudara. Banyak pekerjaan itu yang harus kita pakai di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu yang harus kita tekuni untuk melangsungkan kecukupan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, yang kedua, manusia sudah terikat dengan dosa. Lewat dari pesan perayaan Yobel dan hari Sabat ini, kita bisa melihat
keterikatan manusia dengan yang namanya dosa, saudara-saudara. Manusia sudah terikat dengan dosa. Pada awalnya juga dosa itu sudah menjadi darah daging di dalam hati manusia. Nah, melalui pesan yang disampaikan oleh perayaan Yobel pada saat ini, Allah sudah membebaskan. Allah memberi pembebasan, atau Allah sudah memberi kelegaan kepada umat pilihannya, kepada setiap ciptaannya, saudara-saudara. Lewat apa? Penebusan dan pembebasan yang disampaikan lewat perayaan-perayaan ini, saudara-saudara. Sehingga kasih senantiasa penyertaan Allah lewat perayaan yang kita dengarkan pada saat ini. Di situ juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak tinggal diam kepada umat pilihannya, kepada kita manusia ciptaannya yang penuh dengan dosa ini. Tetapi Allah memberikan penebusan dan pembebasan kepada kita sebagai ciptaannya yang sempurna, saudara-saudara. Nah, yang ketiga, di sini juga kita menerima pesan pada peringatan perayaan Yobel, yaitu jangan memperkaya diri sendiri, saudara-saudara, atau jangan ragus mengenai kekayaan yang ada di dunia ini. Ketika engkau memperkaya diri sendiri, itu yang disebut dengan ketamakan. Tidak puas dengan apa yang dimiliki pada saat ini, tidak puas dan tidak puas, saudara-saudara. Masih pengen ini, masih pengen itu, tidak puas. Identik manusia seperti itu tidak pernah mengucapkan kata bersyukur. Lalu jika kita memperkaya diri sendiri, kalau kita memperkaya diri sendiri, saudara-saudara, untungnya itu tidak ada. Ya, apalagi kita sebagai orang Batak. Orang Batak identik dengan nama. Bahkan kalau ada anaknya sukses, bahkan kalau ada hartanya melimpah, hanya dikatakan martua mai, hasia doi, burju doi hape. Hanya sebatas itu. Apakah itu termuliakan di hadapan Tuhan, saudara-saudara? Apakah mencari kekayaan sendiri, memperkaya diri sendiri, tidak peduli dengan berbagai orang-orang yang ada di sekitarnya, itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Sungguh tidak termuliakan oleh Tuhan, saudara-saudara, jika kita memperkaya diri kita sendiri. Namun di balik itu, saudara-saudara, apakah kita dilarang menjadi orang kaya? Tuhan Allah tidak pernah melarang kita sebagai orang kaya. Namun jika kita egois dengan kehidupan kita sendiri, ketika kita memperkaya diri kita sendiri, apatis dengan kehidupan orang lain, tidak memperdulikan orang-orang di sekitar kita, tidak memperdulikan alam semesta ini, di situ Tuhan sungguh sangat. Jika kita juga memperkaya diri sendiri, saudara-saudara, Tuhan tidak mengkehendaki hal seperti itu. Yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita memiliki yang ada pada diri kita, hidup serba kecukupan, hidup sederhana, memiliki segala sesuatu yang perlu dan menjadi kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Lalu yang keempat, pesan dari perayaan Yobel pada saat ini yaitu segala yang ada di dunia ini milik Allah, bukan milik manusia, saudara-saudara. Terkadang kita tidak pernah memikirkan sampai ke sana. Terkadang kita tidak pernah memikirkan apa yang ada pada kita saat ini. Itu hanyalah titipan semata kepada kita, manusia yang diciptakan oleh Allah sendiri, saudara-saudara. Pada saat ini, poin yang keempat juga menyadarkan kita bagaimana kita berintrospeksi diri dengan apa yang kita miliki, saudara-saudara. Jika kita memiliki apa yang ada harta di tengah-tengah dunia ini, cukup engkau mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Cukup engkau mengatakan terima kasih Tuhan atas pemberian ini yang engkau berikan kepadaku. Cukup hanya sebatas itu. Kalau kau memang memiliki, kalau kita memiliki harta di dunia ini, saudara-saudara, hendaklah kita harus bersyukur dan memberikan kepada orang
yang tidak mencukupkan hidupnya di tengah-tengah perjalanan hidupnya, saudara-saudara. Ketika kita memiliki harta, memiliki segalanya di tengah-tengah dunia ini, hendaklah kita belajar untuk membagi. Hendaklah kita menjauhkan keegoisan di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, yang menjadi kesimpulan perikop khotbah pada saat ini untuk kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi anak-anak yang terang. Hendaklah kita menjadi pemelihara alam yang Tuhan sudah utus kepada kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Hendaklah kita menjaga, memelihara alam yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, saudara-saudara. Agar apa? Agar tidak tersia-sianya penciptaan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, dan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami masih sempat untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ajar-ajari kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan sampaikan doa-doa kerinduan kami, di mana Tuhan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah negara kami ini Tuhan, khususnya buat permasalahan COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau menghilangkan atau Engkau berikan kebijaksanaan Tuhan kepada pihak medis Tuhan, agar cepat menemukan obat, agar tidak terjadi lagi Tuhan penyebaran COVID-19 yang meningkat di tengah-tengah negara kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melakukan peribadahan di gereja-gereja Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pelayan-Mu Tuhan. Engkau bimbing mereka Tuhan lewat proses new normal pada saat ini Tuhan. Dan juga kami Tuhan yang belum dapat beribadah di tengah-tengah rumah-Mu, kiranya Engkau tetap membimbing kami Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan, peribadahan itu begitu penting Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dan Tuhan, kami berdoa pada saat ini khususnya Tuhan buat jemaat di KPI Siantar 2 Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi mata pencarian jemaat-jemaat yang ada di Siantar 2 ini Tuhan, agar semakin terlihat lagi Tuhan kasih senantiasa-Mu menyertai kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Siantar 2 ini Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau hapuskan dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini melalui satu nama yang indah, Yesus Kristus, kasih jiwa kami. Amin.